Aduh. Halo teman-teman, apa kabar? Tak doain sehat-sehat selalu. Balik lagi ke channelku. Nih, sesuai janjiku, kita bongkar nih ya. Kita lihat dulu apa-apa aja yang udah dirombak dari CVT yang udah di-upgrade. Jadi ada beberapa bagian sih sebenarnya. Plus kalian tutorial cara pembongkaran. Mungkin pembongkarannya sih nggak ada masalah ya. Pemasangannya itu mudah teman-teman. Kemudian apa-apa aja yang udah diganti mungkin bisa dibeli, nggak masalah sih. Kemudian apa lagi, untuk blok CVT-nya ini memang ADV ini agak unik ya, agak lain daripada yang lain. Dari ATPM sebelah dia beda, dari yang sesamanya pun dia beda. Dia dari rollernya aja dia agak sedikit berat, sampai 20 gram bawaannya. Wow, 20 gram ya. Standarnya orang tuh pakai yang paling tinggi mungkin sekitar 18 ya. Tapi ini udah dirombak. Jadi apa-apa aja yang udah dirombak dan gimana hasilnya nanti kita ceritain di sini. Next, kita lanjut. Nah, kalau pembongkarannya sih biasa, standar ya. Obeng ala-ala yang kita gunakan T8. Ini nggak nampak kan? Ada obeng yang untuk pertamanya ya, karena kita bongkar ini sekalian nanti kita bersihin juga. Saya mau lihat juga sih udah berapa. Ini ada sekitar sebulanan, nggak sampai, mungkin 3 mingguan nggak di servis. Biasa saya servis sebulan sekali, saya bersihin aja gitu. Tapi yaudah, nanti kita lihat aja hasilnya gimana. Oke, kita buka dulu ya. Ini hasilnya ya, bersih ya, nggak kemana-mana, cuma selama 3 minggu itu nggak ada kemana-mana, makanya hasilnya kayak gini ya. Ya nggak terlalu kotor ya, bisa dibilang bersih lah. Lagi pula pun nggak jalan-jalan kan. Nanti kita tengok lagi ya apalagi. Oke, next kita buka nih ya. Ini agak ribet nih bukanya. Alat yang digunakan biasanya ini. Nah, ini saya mau jelasin dulu. Ya, tracker. Agak antik sih trackernya. Kenapa? Ini buatan sendiri ya. Hasil kerja modifikasi sendiri. Jadi trackernya seperti ini. Ini dari besi plat. Jadi saya rakit sesuai ya pas dan bisa digunakan. Ini sebenarnya dulu untuk Honda pertama saya, yaitu Honda Yamaha Aerox. Saya buat. Dan sekarang ya terus lanjut kemari. Next, alat kedua ini untuk sokongnya, agak panjang. Kemudian nah nih kunci 19 di sini, satu lagi kunci 22. Kita buka. Oh sorry, di sini saya nggak menggunakan yang namanya impak. Kenapa? Soalnya belum punya. Jadi nggak menggunakan itu ya. Oke, yuk kita bongkar dulu.
dalamannya masih bersih ya. Di sini saya mau menjelaskan, sebenarnya dalaman ini saya nggak pernah menggunakan yang namanya bensin atau mau bensin atau premium, kemudian ada pertalite atau pertamax dan sebagainya. Saya nggak menggunakan bahan bakar untuk membersihkan ini. Saya menggunakan sebenarnya itu hanya pakai yang namanya pembersih seperti WD ya. Kenapa? Karena saya takut ini ada sil-sil ini, dia akan ngembang. Biasanya karet kena dengan yang namanya bahan bakar itu dia bakal ngembang. Jadi saya nggak menggunakan itu. Nah, paling saya bersihkan kalau memang nggak ada cara lain ya dengan yang namanya dicuci dengan air. Kenapa menggunakan air? Ya lebih aman, dan kemudian ditambah dengan deterjennya. Oke, next ini dan kemarin. Nah, bagian-bagian yang udah kita ganti itu yang pertama ini ya. Ini roller yang bawaan dia udah sedikit peyang. Nampak? Sini aja nggak apa-apa. Nih, kalau teman-teman bisa lihat, bentar. Nah nih, ada sedikit peyang. Nampak? Nampak? Ini bawaan dia. Ini beratnya sekitar 20 gram. Sorry, kita nggak ada timbangan. Dan ini bawaannya. Ini penggantinya. Nampak? BRT. Ada 6. Di dalamnya itu ada ring-ring. Nanti bakal kita lepasin. Oh bentar, kita lepasin dulu. Nah, kita tes yang dari BRT. Ini yang bawaan dia, standar dia. Kita singkirkan dulu. Dia ada clip. Nih, deketin aja lagi, kemari kalau nggak. Ini kemari, nggak usah ke muka abang. Nah, dia ada clip. Nampak? Jelas ya. Klipnya. Kemudian ada kayak ring sekitar 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini nih 1 gram. Jadi 7 ada 7 gram. Plus ini totalnya itu 18 gram. Karena untuk ADP. Nah, nanti kita kurangin 1. Jadi 17 gram. Gimana sih rasanya? Nah, nanti kita tengok hasilnya. Ini semua udah jadi 17 gram. Nanti kita tes. Sebenarnya ini bunyi ya, ini. Nah, bunyi dalamnya. Tapi kalau begitu jalan ya nggak bunyi-bunyi amat. Nih kalau untuk di sini. Dan kemudian belnya. Ini selanjutnya belnya. Ini udah saya ganti juga dari Powerlink. Nampak ya? Nah, aslinya ini tebelnya sih sama. Jelas ya. Nah, ini yang bawaannya, ini yang Powerlink. Rasanya ada teman-teman juga bilang bahwasanya ini lebih enak yang standar ya. Standar katanya lebih enak, tapi Powerlink bagi saya sama, tapi belum tahu karena kita udah ngerubah di rollernya. Oke, ini dia. Ininya enggak saya ganti, masih standar bawaannya. Dan rumahnya juga masih standar saya rubah, nggak ada yang saya ganti-ganti. Rumahnya ini standar bawaannya. Oke, ininya juga masih standar, dan saya belum bubut kemiringannya masih standar bawaan pabrik nih. Jadi yang dirombak itu sedikit, cuma beberapa bagian aja. Next, ini dia. Ada puli belakang.
Oke. Kita lepas dulu puli belakangnya. Nyalain dulu. Oh, stop. Ntar ya, Bang ambil dulu. Martilnya nggak kebawa. Apa yang sudah ganti? Ini dia. Kapas gandanya ini udah saya ganti dengan punya NMAX. Ini bawaannya. Ini kapas gandanya yang udah punya NMAX. Memang plug and play nggak ada masalah sih, nggak ada yang perlu dikikir, nggak perlu dibuang-buang. Ini masih. Nah, beda ya, jauh. Kalau NMAX sampai segini. Sedangkan bawaannya pendek, jadi saya ganti biar lebih gigit sih. Nah, rasanya ini dia. Oke, next. Kemudian per CVT-nya ini dari merek BRT. Ini bukan endorse ya, ini nggak ada endorse, ini saya beli sendiri. Oh, harganya nanti saya taruh di link di bawah. Saya pilih yang 15%. 10-15% lebih keras daripada aslinya. Dia ada dua tipe, satu yang ini, satu lagi yang warna biru dengan kekerasan 20% lebih keras daripada aslinya. Beda. Udah. Sebenarnya ini tinggal kita bersihin aja ya. Berhubung kita bilang WD pembersih untuk CVT-nya saya udah habis, jadi ya kita lap-lap aja lah. Buat teman-teman sih yang penting saya nggak menggunakan minyak ya, mau BBM lah yang pentingnya. Saya nggak menggunakan itu, saya hanya menggunakan paling main model-model semprot gitu aja. Alasan saya nggak menggunakan minyak, takut kalau yang karet-karetnya itu bakal rusak, jadi saya menggunakan yang model-model semprot aja. Dan satu lagi, apabila yang semprot itu udah habis, biasanya saya menggunakan air ya. Kekurangan air cuma satu sih sebenarnya, pas waktu kita mencucinya, karat ya. Ini bekarat kan, gara-gara saya cuci pakai air. Saya kasih deterjen, saya cuci. Sebenarnya karena kompresor pun saya belum ada, jadi ya seperti inilah caranya. Untuk grease-nya biasanya saya tambah-tambah aja. Ini sekali lagi bukan endorse. Saya menggunakan grease ini Bulgari. Dia Bulgari yang semi sintetis. Kita cium dulu baunya. Wangi baunya. Baunya kayak permen karet. Betul. Enak sih. Harganya sih lumayan, sekitar 15.000. 50.000. Paling kita tambah-tambah sedikit aja ya. Ini belum bocor. Dah, ini kemari sebenarnya sih ada dijual di sana ya, grease khusus untuk CVT, tapi saya nggak menggunakan itu. Lebih bagus ya yang seperti ini. Dan saya servis nggak pernah saya bawa ke bengkel resminya, selalu saya tes ataupun kita servis sendiri. Kalau untuk servis kayak gini sih enaknya sendiri, jadi puas rasanya. Tapi kalau untuk yang lebih-lebihnya, mungkin untuk injeksinya, setel sensor, habis itu buang history, itu mungkin lebih bagus ke dealernya. Oke, kita pasang kembali, kita rakit kembali, dan kita tes. Setelah roller ini dikurangin 1 gram menjadi 17 gram, gimana rasanya? Nah, ini pelajaran ya buat kita semua.
posisi rollernya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, yang belum tahu aja. Pemasangan rollernya itu sesuai dia muter. Sebenarnya kan muternya gini dia, ke depan. Ya. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam, karena dia letaknya di sini. Jadi arah putarannya itu, ini posisinya seperti ini. Ninja ball itu ataupun yang lain itu, dia ada satu yang kopong seperti ini, satu lagi yang berisi. Ada bacaannya, ada tulisannya. Jadi yang ada tulisannya kita taruh sebelah sini. Ini ada tulisan, kita taruh sebelah sini. Dan gitu semua nih muter. Jadi yang ada tulisan taruh di sini. Yang ada tulisan taruhnya di sini. Jadi searah di sini semua. Ini muter. Ada tulisan di sini. Muter semua. Ini ada tulisannya di sini. Jangan diselang-selang. Karena bawaan standarnya seperti itu sih. Nah, next. Oke. Bunyi. Ini sebenarnya kita gosok juga dengan kertas pasir ya, yang paling halus. Tapi ya sesuai cerita tadi, kertas pasirnya habis. Jadi saya belum sempat beli, nantilah. Nah, untuk mengencangkan ini kita usahakan pakai kunci momen. Usahakan. Nah, kenapa? Biar dia gak rusak dratnya. Karena pernah kejadian teman saya itu datang bilang, "Bang, punya aku dratnya hancur." Jadi gimana tuh? Ya harus beli lain ataupun ditap ulang ininya. Tapi ya terakhirnya dia beli baru dengan harga yang lumayan lah. Jadi untuk menanggulangin itu kita gunakan kunci momen. Sebenarnya yang depan belakang ini beda ya, karena ukurannya pun beda. Dia kunci 19 dengan kunci 22. Oke, yang pertamanya kita kunci dulu yang belakang ya. Yang belakang ini ukurannya 19. Kunci 19, dia sekitar 49 Newton meter. Jadi kita setel ke 49. Sampai bunyi juga. Ini kita setel dulu ukurannya. Nah, udah bunyi seperti itu, udah cukup. Ya itu dia ukurannya.
Sana lagi. Ya sebenarnya kemari ya enak. Nah udah cukup ya. Nah kemarian cara muka bang ya. Untuk kunci momen itu lain-lain seperti ini kena inci dengan pounds ya. Kalau ada juga yang Newton meter nm. Jadi kalau inci pound kita harus ngerubah lagi, karena saya dapat di internet itu untuk yang depan sekitar 54 Newton meter, sedangkan yang belakang itu sekitar 45 Newton meter. Nah lain-lain, jadi saya harus ngerubah lagi ke inci lbs atau inci pounds. Itu sekitar yang belakang ini sekitar 433 lbs ya, inci pounds. Ke yang depan ini sekitar 522 inci lbs. Jadi lain-lain. Kalau mereknya seperti punya saya ini Lipro, ada juga Tekiro dan sebagainya, banyak sih. Yang dari Inggris pun ada, yang Britul itu mungkin harganya lebih. Ini harganya sekitar 300 ribuan, karena ini dari speknya nanti kita review nih sekali-sekali. Kilogramnya dia cuma sampai 11 kilogram ya, itu berapa, 110 lah kita bilang, 110 Newton meter. Nah, jadi setengah dari ini. Mungkin kalau udah pakai yang kunci yang lebih besar lagi, kunci 42 atau kita bilang kunci song 42 atau bautnya baut 42, mungkin ini udah nggak sanggup, harus ganti. Oke, gitu aja nih, selesai. Kita tes dulu hidupnya. Oke, ini udah selesai, kita servis, istilahnya servis lah ya, servis CVT sebenarnya. Karena dia ada servis CVT, ada servis throttle body, beda.
Nanti kita tes dulu nih jalannya gimana. Dan stop dulu. Oke, kita uji coba dulu di mana hasilnya udah kita rombak tadi dari 18 gram menjadi 17 gram. Yuk. Oke, ini hasilnya dari ubahan roller BRT yang dari 18 gram ke 17 gram, kemudian didukung dengan bel dari Gates by Powerlink ataupun Powerlink by Gates, nggak tahu lah yang mana. Kemudian ditambah Persivity dari BRT juga, dan ada tambah-tambahan yang lain. Menurut saya hasilnya lumayan mantap ya. Dia tarikan awalnya memang agak berat sedikit, berbeda dengan yang 18 gram, tetapi untuk akselerasi ini lebih oke. Jadi untuk stop and go agak berkurang sedikit, dan tapi untuk putaran tinggi dia lumayan. Jadi udah gitu aja hasilnya ya. Itu kesimpulan kita. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Kita cabut. Bye.